Ya, di pagi hari ini tanggal 17 bulan April tahun 2025, updatean untuk tanggal 16 teman-teman ya, 16 April. Jadi ini di-upload ketika sebelum pembukaan market teman-teman ya. Baik, sebelum kita ngebahas lebih lanjut, terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini ya. Baik yang nge-like, yang nge-share, yang telah berkomentar sangat luar biasa. Tanpa ada teman-teman, video yang saya bagikan tidak ada manfaatnya. Karena semua emiten adalah milik teman-teman sendiri. Terus di sini tidak ada rekomendasi, teman-teman ya, tidak ada rekomendasi saham. Dan saya tekankan kepada teman-teman ya kalau mau komentarnya nanti contohnya ada pertanyaan bahas saham properti. Lebih baik teman-teman sahamnya aja yang ditampilkan saham yang teman-teman punya ya, jangan sampai atau saham teman-teman yang akan dibeli ataupun yang nanti bisa bukan konsultasi, bisa di apa namanya? Bisa di analisa barang. Terus kita di sini kan bukan guru sama murid, teman-teman. Di sini kita saling melengkapi aja, teman-teman. Kadang-kadang saya juga mendapatkan informasi dari teman-teman yang lain gitu di kolom komentar. Baru saya akan jelaskan gitu, teman-teman, sesuai dengan pengetahuan saya selama di bursa ini, teman-teman ya. Oke, teman-teman, jadi seperti itu ya. Lebih baik teman-teman ajukan aja emitennya emiten apa gitu. Jadi kita akan di sini kita lihat nanti teman-teman ya. Karena kalau kita ngebahas bagaimana properti, nanti bisa satu pertanyaan bisa lama teman ya. Nanti yang lain kan kita pakai porsi masing-masing lah teman ya. Di sini tukar pikiran, teman. Ingat di sini tukar pikiran teman-teman ya. Jangan sampai teman-teman, wah ini referensi, bukan teman-teman, nggak ada untuk referensi. Karena saya juga menekankan kepada teman-teman itu kedepannya itu harus mandiri teman-teman ya. Mungkin bukan di analisa kita bareng di sini, tukar pikiran dengan saya, teman-teman harus sudah bisa menganalisa sendiri. Jangan sampai teman-teman saya sarankan ya, jangan teman-teman nyari rekomendasi teman-teman ke depannya teman-teman tidak punya visi dan misi teman-teman, karena hanya mengadakan rekomendasi ya. Dulu saya juga begitu teman-teman, ingat dulu saya juga begitu. Setelah kelamaan lebih baik saya belajar mandiri gitu. Jadi merasa ada kepuasan tersendiri loh teman-teman ya, ketika analisa kita sesuai dengan kenyataan atau prediksi kita masing-masing akan punya kepuasan tersendiri. Mungkin dari saya dasarnya, nanti teman-teman bisa mengembangkan. Bahkan saya juga mengembangkan beberapa istilahnya keterangan. Nanti saya kembangkan, saya pelajari sampai lama, nanti baru saya tampilkan teman-teman. Baru saya praktekkan teman-teman ya. Jangan sampai teman-teman itu beli sebuah emiten itu beli dulu baru analisa ya. Kebanyakan begitu teman. Waktu saya juga jadi newbie dulu ya, sampai sekarang juga masih pemula saya teman-teman ya. Cuman sekarang mungkin pemulanya sudah agak lumayan dikit lah gitu ya. Sekarang analisa dulu gitu kan, ataupun berdasarkan pengalaman. Biasanya saya tahu nih si emiten ini secara LK kurang baik teman-teman, tapi dia punya bandar yang baik gitu kan. Setiap tahun itu pasti diangkat ke harga sekian. Nanti juga bagiin dividen seperti teman-teman ya. Seperti itulah teman-teman, kadang-kadang pengalaman lah yang membuat kita itu tahu di bursa itu emiten itu mau kemana. Makanya saya pegang tidak banyak-banyak emiten teman-teman ya. Saya pegang tidak banyak emiten kok. Bahkan ketika dia ke bawah saya udah tahu nih beli di sini aja gitu kan. Walaupun ke bawah hanya sekian gitu kan. Nanti targetnya harga sekian, tapi sebelum harga sekian itu saya harus jual gitu. Kadang-kadang seperti itu teman-teman ya. Saya punya beberapa emiten emang yang seperti itu. Rolling aja terus teman-teman, saya juga tidak banyak emiten teman-teman ya. Malah cenderung lebih enak. Jadi walaupun istilahnya lagi ke bawah emang lagi begini gitu kan. Nah, ini ya pasti di bottom terbawahnya lagi gitu kan. Kemarin perasaan sudah di bawah, sekarang di bawah lagi ya. Kesempatan ketika lihat LK-nya bagus, dengan sendirinya akan naik sendiri kok teman-teman, kalau yang fundamental teman-teman. Kalau yang sudah tahu kita ini dikuain sama bandar ya oke, bandar pasti ngambil di harga bawah dan suatu saat dia juga akan di up, cuman belum saatnya aja teman-teman. Oke. Dan terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan doa berupa kesehatan ya, dan terima kasih. Saya sampai sayang dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih teman-teman bersama keluarga. Saya pun berdoa semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Setelah kepada teman-teman yang telah berdonate berupa super tank, terima kasih ya. Mudah-mudahan super tank teman-teman dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Baik teman-teman, sebelum kita bahas ya, ini ada beberapa
informasi aja ya, sudah mulai banyak spam-spam yang masuk seperti ini teman-teman nih ya. Tolong jangan jangan diikutin, biarin aja ya. Sudah mulai pada masuk. Nah, ini ada yang nanyain Inet dan Doh. Kita masukin dulu teman-teman ke watchlist dulu ya. Inet, Doh ya. Nanti kita masukin dulu. Mungkin kalau tidak dibahas hari ini, kita mungkin akan membahas di lain waktu. Dari Mr. Elephant Robot, terima kasih. Bro, kemana aja bro? Makasih ya bro sudah hadir kembali ya. Semoga bro dalam keadaan sehat ya. Salam untuk keluarga di rumah. Baik ya. Dari Bro Sol Ahmad, terima kasih sharingnya. Salam amin ya. Bro Ahmad juga dalam keadaan sehat walafiat nanti di rumah ya bersama keluarga. Dari Dodi Eka Lesmana ya 1149, apakah Sahamang tidak menarik untuk Bandar? Bukan tidak menarik teman-teman, Bandar belum melakukan aksi, biarkan aja dulu. Karena Simang itu kan sudah diangkat tinggi teman-teman ya. Maka dia perlu yang namanya penurunan dulu, perlu slow dulu teman-teman. Nanti si Bandarnya biasanya suka rolling tuh, dia punya beberapa emiten, dia upload yang mana, nanti ada gilirannya teman-teman. Kalau emang istilah Bandar menguasai sebuah emiten, pasti dia mengurusnya kok teman, tenang aja ya. Dari Tommy Sapa ID ya 8975, Insight, CNA dan Mina ada tapi gak naik. Oke, kita lihat cek di sini CNMA ya. CNMA sudah ya. CNMA sudah akan dibahas. Terus dari Minanya nih, Mina juga sudah masuk watchlist teman-teman ya. Kemarin ada yang nanya ya. Sambil santai aja teman-teman ya. Dari Bro Sohibasis ya 705. Nyimak Kang, terima kasih bro ya. Salam untuk di rumah ya. Dari Dodo Gans L3M ya, menyimak, terima kasih sama-sama bro ya atas simakannya, terima kasih. Salam untuk di rumah. Dari redaksi majalah 7218 BBYB Tin. Oke, kita bahas nanti ya BBYB. Sama Tin belum ya, belum masuk ke watchlist sama BBYB. Kemarin sudah dibahas ya BBYB itu ya. Dari beriklan cloning ya. Dari semua broker yang aktif di Asia, bahas sekuritas mana saja yang menggunakan non natural, mana yang ugal-ugalan, mana yang lebih suka short sell, mana yang long invest nuhun. Nanti kita bahas ya. Dari Widiawati, coba analisa Suri lagi soal BB Rapa, hari ini transaksi lumayan besar. Apa tanda-tanda mau di-up kah dalam waktu dekat? Kita cek nanti Suri ya. Kita cek. Ada apa itunya? Transaksi ya, transaksi besar. Oke. Kita tulis dulu teman. Jadi ini keterangan bukan keterangan dari saya teman-teman. Jadi keterangan teman-teman yang saya singkat. Dari Bro Eko Hermawan 687, nyimak dulu. Oke, baik, terima kasih bro ya. Dari Bro Eko terima kasih. Dari Bro Heria Pandi ya 778. Terima kasih bro ya. Saya ingin menyederhanakan semuanya. Ya, saya ingin itu teman-teman nanti dengan melihat chat aja, dengan melihat MA aja, teman-teman sudah ketahuan. Oh, ini di bawah nih. Oh, ini udah di atas nih. Nah, saya pikir seperti teman-teman, karena di hukum dasarnya bahwa beli saham itu ya di bawah teman-teman ya, jangan di atas gitu. Jadi saya ingin mengembalikan istilahnya hukum dasarnya, beli saham itu di bawah, jangan di atas ya. Kalaupun di atas, teman-teman harus tahu yang namanya strategi scalping ya. Strategi scalping ya, beli hari ini harus keluar hari ini dalam keadaan untung ataupun rugi teman-teman ya. Baik, dari Rudin Mas 357 ya, terima kasih. WIG Tron lama gak dibahas, nyender di 136. Nanti kita bawa WIRG-nya udah ya. Tinggal berarti Tronnya ya, Tron di berapa nih? 136 ya. 136. Dari saham DOS ARA, oh iya ARA teman-teman ya, DOS ya, kita bahas nanti ya. Bukan keburu nih teman-teman ya. DOS mesnya 2 ya. Kita kasih keterangan ARA gitu ya. Sini kan tulisannya ARA nih gitu kan. Dari Bus Cutterman ya, terima kasih. Sama-sama bro ya, mudah-mudahan dipahami, dan apabila ada kesempatan silahkan berkomentar kembali teman-teman ya. Terima kasih teman-teman ya. Dari Bro Bas Cutterman ya. Dari Andika Badminton 2376, WIPI sudah tidak dibahas lagi karena
kenaikannya sudah tinggi dan saya sudah berjanji tidak ngebahas WIP lagi ketika di bawah baru kita bahas lagi ya. Jadi untuk WIP nanti dulu teman-teman ya, ada waktunya nanti ya kita akan bahas. Karena sudah di situ sudah tertulis WIP itu pengawalan selesai teman-teman ya. Dari Bro J, terima kasih ya Bro Andika, nanti mungkin ke depannya akan kita bahas ya untuk karena WIP itu sudah tinggi teman-teman harganya. Dari Bro Joy Hanapi ya, WZ8XL, Anda target kenaikan penurunan. Oke, energi kita lihat ya nanti ya. ENRG ya. Target naik turun gitu aja ya, penurunan dan kenaikan. Dari Bro John ya, menarik dicek XL karena hari ini ada pendataan saham brand di konversi ke saham XL ya. Besok sudah otomatis berubah dan juga di pasar nego ada transaksi 9,8 juta di saham XL. Betul teman, nanti kita bahas ya untuk itu ya. Sekarang kan emiten sudah disuspend kalau nggak salah ya, karena mungkin mau konversi itu ya. Dari Salam Damai 2357, terima kasih sama-sama ya Bro. Salam damai ya, salam untuk di rumah ya. Dari Anugrah 3316, terima kasih sama-sama Bro ya. Terus dari petarung QX2QC ya, bagaimana efek dari perjalanan Trump ke Cina? Kalau soal itu berita-berita teman-teman, saya pikir itu hanya bumbu-bumbu aja. Yang suka saya kasih tahu teman-teman itu kenyataannya di lukisan market maker, karena semua sudah tergambar di sini teman-teman. Isu Trump, isu apapun teman-teman, kalau istilahnya kalau di Asia kita gitu ya, udah ketahuan kok teman-teman ya. Bahkan seseorang tokoh juga mengatakan, kenapa sahamnya turun? Dia fundamental baik, kata dia itu kan. Terus penjualannya juga bagus, dividen saya bagikan, keuangannya laporannya bagus. Kenapa turun? Kata dia kan. Itu lagi asing lagi jual, dengan santainya itu asing lagi jualan gitu. Begitu aja dong. Jadi intinya apa? Intinya betul kebijakan ada pengaruhnya teman-teman. Cuman ya saya pikir sih kalau saya sendiri gitu ya, saya akan mau lihat dari lukisan market maker aja, karena situ tergambar semuanya. Mungkin ada bumbu-bumbu di bumbu-bumbu di luar itu bagus teman-teman. Kenapa? Kalau tidak ada bumbu tidak enak rasanya masakan. Makanya ada berita ini, berita itu bagus teman-teman. Kenapa? Bahkan menambah informasi juga gitu kan. Apakah kebijakan Trump ke Cina ataupun Cina ke Vietnam ataupun ke Malaysia ke negara-negara kunjungan itu berpengaruh teman-teman ya. Cuman saya hanya melihat dari sisi lukisan market maker karena di situ masih terlihat jelas bahwa foreign keluar gitu kan. Mungkin karena apa yang penting sebenarnya kalau untuk hal-hal yang seperti ini ya cenderung kita nanggapinya santai aja teman-teman ya. Karena di IHSG kita itu ya kalau nggak naik ya turun gitu aja, kalau nggak turun nggak naik ya sideways gitu aja, udah cuma 3 poin itu aja ya. Apapun alasannya, intinya kalau IHSG itu turun asing pasti jualan teman-teman. Apapun bumbunya itu ya, mau krisis kayak mau apa, asing pasti jualan teman-teman ya. Kenapa asing beli tapi sahamnya turun gitu kan? Nah itu yang nama strategi teman, strategi jualan teman-teman ya. Berarti si asing barangnya sudah habis, pingin ngambil di harga bawah gitu teman-teman ya. Jadi mereka itu dua sisi teman-teman asing gitu. Ketika turun dia jualan, tapi ketika turun dia kadang-kadang ngambil, karena berarti barang-barang mereka sudah habis dan mengambil mulut lagi di bawah. Begitulah teman-teman, asing itu ataupun foreign ataupun market maker itu sangat pandai. Makanya langkah kita itu didahului 10 kali lipat daripada market maker. Tidak akan mungkin kita mengalahkan market maker teman-teman ya. Cuman kita akan ngikutin aja gitu teman. Kita akan ngikutin aja strategi mereka itu, kita ikutin teman-teman ya. Kalau yang bandarmologi ya ikutin bandar, kalau yang forenmologi ya ikutin forenmologi gitu kan. Kalau yang TA-mologi ya pakai TA-mologi gitu teman-teman. Kalau candlemologi ya pakai candlemologi aja gitu teman-teman. Makanya saya bilang ini kalau di lukisan market itu di lukisan ini ya, itu sangat trading view itu sangat melukiskan sekali teman-teman keadaan di pasar itu seperti apa gitu ya. Oke, segitu teman-teman ya yang bisa saya sampaikan. Dari WMX aja ya, ini gambar api ya. Porto masih menyala, peluru sudah ditembakkan semua. Wait and see aja deh. Menikmati drama tanggal 8. Betul teman-teman, itu ada tanggal. Jadi ini drama tanggal 8 belum selesai. Ada beberapa emiten yang sudah mencapai gap down-nya, tetapi gap up-nya
malahan meninggalkan game up. Nah, itu tragedi tanggal 8 teman-teman ya. Saya bilang kalau ada seperti itu namanya tragedi. Kalau saya bilang namanya tragedi, teman. Tragedi tanggal 31 Mei apa itu? Ketika diberlakukannya FCA pertama kali, yang 50 bisa jadi angka Rp1. Nah, itu teman, tragedi seperti itulah teman-teman ya. Yang membuat kita itu sebenarnya biar jadi pengalaman ke depannya, Dari petarung Bro WMAX aja ya, makasih ya. Dari petarung QC di Wakizwil, terima kasih atas penjelasan. Sama-sama bro ya. Dari Babar Badri ya. Mohon soalnya. Oh, harga wajah baru. Oke, kita lihat harga, kita watchlist dulu ya. Baru harga wajar. Jadi keenakan saya ngebahas komentar dulu teman. Nanti dulu ya teman-teman ya. Nanti dulu ya kita bahas untuk update-annya udah berapa menit nih. Tadi mau saya bahas sebentar, malah sudah lama. Ya udah kita bahas komentar aja dulu deh. Nggak apa-apa, sambil santai aja teman-teman ya. Dari Mr. Eleven Robot ya, terima kasih update-nya. Mulai kembali average and belanja, semoga kedepannya lebih. Amin. Ini bro, ini kemana aja nih Bro Eleven ya? Lama aja betul nih, lama nggak jumpa nih. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin, Kang. Ya terima kasih Bro Eleven Bro Eleven Robot juga. Mudah-mudahan keluarnya dalam sehat walafiat ya. Ini sudah lama tidak apa namanya tidak berkomentar dan tidak menyapa teman-teman sekalian ya, Bro Eleven ya. Makasih Bro ya sudah hadir kembali. Mudah-mudahan saya doakan Bro dalam keadaan sehat walafiat terus ya. Karena nikmat yang paling hakiki itu adalah kesehatan. Ingat ya, kesehatan. Kita berpikir kalau tidak sehat itu kadang-kadang terganggu juga teman-teman ya. Kita banyak duit juga, kalau tidak sehat terganggu juga ya. Kita syukurin apa yang kita dapat teman-teman ya. Dengan syukur itu, syukur nikmat, maka biasanya teman, kalau kita bersyukur itu segala kejelekan itu kadang-kadang dihapuskan dengan rasa syukur teman-teman ya. Itu mungkin petuah dari saya. Nggak apa-apa teman-teman ya. Makasih ya bro ya. Mudah-mudahan bro dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga. Salam terkeluar dari rumah ya. Dari Bro Sol Ahmad ini ya. Bro Sol Ahmad adalah teman kita yang selalu optimis teman-teman ya. Makasih ya bro ya. Untuk WMX aja dos mulai biru pertama. Oke, sudah di itu ya. Sudah di apa? Sudah di dos ya udah ya. Dos sudah. Bro Kari makasih ya WMX aja ya. Ini dari Wisnu Kusuma yang mengomentari Ken ya, saham ini malas gerak, bandarnya gak niat. Betul teman-teman, bukannya sebenarnya niat gak niat teman-teman, kadang-kadang dia punya siklus teman-teman ya. Dia punya siklus, ada siklus yang lama menaikkannya itu step by step, ada siklus yang cuma sekali gertakan doang 3 sampai 4 hari udah turunin lagi. Nanti sideways lagi lama, turunin ke bawah, naikin lagi tinggi ya. Kadang-kadang seperti itu teman-teman ya. Itulah istilahnya karakter-karakter di sebuah saham itu kadang-kadang dibentuk oleh seorang bandar teman-teman ya. Dari Bro Songmeng ya, makasih bro ya selama ini selalu hadir ya, menyimak, terima kasih sama-sama bro ya. Dari mini series 45 ya, harga ini balik ke 44 lagi, nggak tahu besok mau kemana, saya masih di dalam laba 144 lagi. Ini banyak teman kita dulu yang nyangkut di laba ya, maka ini adalah emiten yang terus akan kita awasin teman-teman ya. Sampai kapan? Sampai kejemput teman-teman, tenang aja ya, teman-teman ya. Dari Andrianus Sanari ya 3030, tolong update ALII, AAD, Chen ya. Nanti kita bahas nanti ya. Kita catat dulu ya. Oke, setuju, kita catat dulu ya karena ini banyak emiten yang belum dibahas ya. ALII, AADI, Chen kok di sini. Sorry. AADI. Ini biar kalau sudah ditulis ketahuan teman-teman, CNMA tuh kan ketahuan kan. Makanya saya tulisnya ke bawah. Potensi BTPS menjelang Pak, makasih. Nanti kita jelaskan ya. Biasanya potensi itu teman-teman ya, kalau ada akumulasi itu, kalau polen terutama ya, kadang-kadang dia seperti yang sudah tahu teman-teman ya. BTPS ini contohnya angkanya bagus gitu, kadang-kadang 1 bulan 3 bulan sebelumnya kadang-kadang si polen itu sudah tahu teman-teman ya. Izin menyimak dari Bro Ragil ya, ini short price ya. Izin menyimak dari Bro Ragil. Terima kasih ya. Dari main grup 27 ya, artinya apa, melakukan mulai bullish
kalau sudah tanda-tanda terlewati teman-teman, dan biasanya bukit terkecilnya dilewati dan tidak jatuh daripada step ke satunya, mungkin itu akan bullish. Tinggal lihat aja MA-nya teman-teman. MA 10 kalau sudah di bawah kanan menuju ke atas, itu tanda-tanda akan bullish teman-teman. Seperti itu ya. Dari pembahasan LPPF ya, LPPF kita masukin dulu ke watchlist ya. LPPF ya. MMIX 92 dari Bro Yuda Pratama ya. Harga wajar MBX saya udah ambil di 92, mau tanya targetnya. Harga wajar sama apa nih? Target ya. Oke, kita nanti cek ya teman-teman ya. Dari Bro Service Spice minta udah ya tadi ya. Ini udah teman-teman, sampai sini dulu ya untuk pembahasannya. Nanti kita akan bahas lagi untuk komentar teman. Terima kasih selama ini support ya di channel Update Saham ya. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan buat saya juga, dan mudah-mudahan membawa manfaat buat teman-teman sekalian. Silakan teman-teman kembangkan teman-teman apa yang sudah saya sampaikan. Saya yakin teman-teman sudah pandai-pandai dalam analisa. Mungkin di sini kita akan sharing aja teman-teman ya. Teman-teman sudah melakukan analisa sendiri di rumah, di kantor ataupun di yang lainnya, dan di sini kita akan bahas sama-sama secara simpel. Saya ingin ngebahas secara bahkan bahasa pun saya pengennya bahasa yang paling simpel lah teman-teman ya. Nggak pakai apa namanya ENRG udah belum ya? ENRG ya? ENRG udah ya? Belum dikasih tanda ini aja. Tidak mau memakai bahasa-bahasa ribet lah teman-teman ya. Mana tadi ENRG? ENRG mana tadi ENRG? Saya kasih tanda dulu teman-teman ya. Oke teman-teman, segitu dulu ya teman-teman ya. Terima kasih ya atas komentarnya. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan buat kita sama-sama. Sekian, terima kasih. Salam untuk keluarga rumah. Tetap jaga kesehatan dan ciao.